missing someone. Hai teman-teman, apa kabar? Ketemu saya lagi Lia di Mom Dia's Kitchen. Nah teman-teman, hari ini aku mau buat video sesuai dengan permintaan kalian yang aku kirimkan vote beberapa minggu yang lalu, yaitu pempek Palembang. Nah hari ini aku bikin pempek Palembang dari dasar ya, dari pembuatan cuka, kemudian triknya membuat cukanya, dan juga membuat pempek beberapa macam dalam satu video, mungkin beberapa part ya, jadi teman-teman bisa ikutin terus. Nah teman-teman, aku akan bikin pempek yang benar-benar enak ya, yang asli Palembang, dan juga dia tuh kenyal, tapi dia lembut dan tidak membuat keras gitu, jadi enak banget deh. Nah teman-teman ikuti videonya terus ya, ikuti videonya, jangan lupa seperti biasa untuk subscribe, like, share, juga komen video aku, jangan skip ya, ikutin terus karena video ini akan lebih panjang daripada biasanya. Oke? Nah nih teman-teman, kita mulai ya. Oke, nah kita mulai dulu dari bahan-bahan. Nah, bahan-bahan utama dari pembuatan pempek ini dan juga cukanya adalah, pertama kita cuka dulu. Nah, yang penting itu harus membeli asam yang bagus ya, seperti ini asam Jawa ya, yang bagus. Kemudian penggunaan atau gula itu harus beli yang seperti ini. Jadi ini kita bisa beli di online, bilangnya gula batok dari Linggau. Nah, ini biasanya menggunakan ini, kita tidak perlu saring ya kalau masak gula ini, dan juga dia bagus banget, nanti cukanya hasilnya akan hitam. Oke, kedua ini menggunakan cabai rawit. Nah, cabai rawit ini di sini aku akan menggunakan 3/4 cabai rawit yang hijau dan juga 1/4 cabai rawit merah. Ini tujuannya sih sebenarnya nggak apa-apa, tuh cuma kreasi aku supaya lebih merah aja cukanya, tidak terlalu hitam. Nah, oke. Nah, ini sekarang kita akan rebus gula dulu ya. Sebelum kita memulai proses pempek, kita akan bikin gula cukanya dulu. Kita rebus dulu gulanya. Habis itu bersama dengan asam kita akan rebus ya. Oke, yuk. Ini kita akan rebus gula merahnya ya, gula batoknya. Ini aku nggak potong-potongin, kalau teman-teman potong juga boleh karena aku sayang sama pisau. Oke, nah kita langsung, ini airnya 2 liter ya. Kita rebus air ini, gula batoknya ini bersama dengan air sampai dia ini kayak kebanyakan airnya, kita kurangin sedikit. Ini kurang lebih 2 liter ya, 2 liter airnya. Nah kita rebus sampai gulanya mencair. Kita akan menggunakan asam Jawa ini ya. Kita masukkan setengah batang ya. Oke, dibiarkan aja sampai dia mendidih dan cair gulanya. Nah, apinya kecilin ya. Sambil kita menunggu ini mendidih, kita akan memblender bahan yang lain. Oke, nah ini kita akan pakai cabai rawitnya, pakai 75 gram, kita akan pakai 75 gram. Kemudian ini cabai merah, cabai rawit merah, kita pakai 50 gram. Oke. Ya, kita kasih bawang putih ya. 50 gram. Itu tergantung selera teman-teman mau segimana, kalau aku pakai 50 gram aja. Ya, terus kita blender. Nah, seperti biasa, kita akan menggunakan food chopper dari Mitoshiba ya. Kita akan masukkan cuka 2 sendok makan supaya lebih halus. Kita kasih air sedikit aja ya nih, soalnya nih biasanya dia kurang halus sedikit, jadi kita tambahin air. Ini kan kurang halus, jadi kita ulang beberapa kali di sendok seperti ini supaya dia tambah halus ya. 3 kali proses. Udah mendidih cukanya, kita akan saring. Habis itu saring, kita baru akan masukkan gilingan cabai yang tadi. Ini teman-teman, nih cukanya udah aku saring ya. Kenapa disaring? Karena kan tadi kita rebus dengan asam Jawa ya, jadi masih banyak ampasnya. Jadi kita saring sehingga jadi bersih seperti ini. Nah, ini kita masukin garam secukupnya sesuai dengan selera. Ini kita coba dulu 1, 2, kita pakai 2,5 sendok makan dulu ya. Kemudian kita harus kasih gula pasir ya.
Gula pasir ini tujuannya supaya cukanya lebih mantep, lebih kental, dan juga manisnya terasa lebih gurih, lebih enak. 6, kita pakai 6. Nah, kita aduk-aduk sampai dia cair. Nanti kita koreksi rasa. Nah, terus teman-teman jangan kasih ebi ke dalam ke dalam cukanya, karena itu akan menyebabkan cukanya nggak tahan lama dan cepat basi. Jadi lebih baik kalau teman-teman mau makan pempek berserta cuka baru dikasih dengan ebi yang telah dihaluskan. Pas banget rasanya. Terus kita ini sudah mendidih juga. Kita akan campurkan cabai rawit dan bawang putih dan cuka yang telah kita blender tadi. Kita udah cukup ngerendamnya ya. Ya, sebaiknya cuka ini dibuat sehari sebelumnya, jadi dia lebih ngeresep begitu. Oke, ini udah semua. Kita akan masak ini lagi selama kurang lebih 15-20 menit. Api kecil ya. Nah nih teman-teman, rahasia dari pembuatan pempek juga tergantung dari sagu yang dipakai ya. Nah, sagunya ini kita harus menggunakan sagu cap tani yang merek ini. Nah nih kita tuangkan dulu aja ke dalam baskom biar enak untuk timbangannya ya. Kita masukin sini. Ini 1 kilo ya sagunya ya. Nah, kita sisihkan dulu. Next kita akan bikin telurnya dulu. Nah, trik pembuatan telur juga ada caranya ya. Kita buat 3 biji ya. Terus semuanya dipakai putih dan kuningnya. Terus kita tambahkan garam. Garamnya kira-kira seperti ini, jangan terlalu asin ya. Nih, masukin ke sini. Kalau mau kasih micin boleh sedikit. Kemudian lada secukupnya. Ini biar supaya telurnya nggak amis. Ini kita kocok dulu di sini. Kita tambahkan air sedikit. Ini kan 3 biji, jadi kita tambahkan air 50 gram, 50 ml ya. Nah, terus kita akan kasih sagu sedikit. Nah, sagunya kita pakai setengah sendok makan seperti ini. Ya, masukin sini. Terus kita aduk. Ini supaya telurnya lembut, tidak berlubang ya, tidak berpori-pori. Dia tuh akan padat. Kayak gumpalan-gumpalan dari telur putihnya atau terigu atau sagu ya, jadi halus. Kita tunggu sini ya. Ikannya 1 kilo. Aku udah giling di pasar, beli yang udah jadi ya. Tapi kadang-kadang ini banyak uratnya dan juga kadang-kadang masih ada tulang sedikit yang kita nggak kelihatan dan masih ada gumpalannya. Jadi lebih baik kalau teman-teman punya alat pirikan yang buat ikan ya, itu dihaluskan kembali. Kalau tidak, kita menggunakan chopper ya, chopper dari Mito. Nah, seperti ini. Kita haluskan dulu supaya tidak ada gumpalan daging yang belum halus dan juga uratnya serta tulang-tulang yang mungkin ada yang kemasuk ke dalam penggilingannya. Nah, ini aku akan bagi 2 nanti ikannya. Kita akan bikin yang part 1 ini pempek kapal selam besar, kapal selam kecil, lenjer besar, lenjer kecil. Ya, ini nggak boleh pakai air, tidak boleh campur air. Kita ingin menghaluskan. Nah, nih menggunakan chopper Mito itu membantu aku lebih gampang dalam membuat apa aja ya. Kita haluskan tanpa air ya. Oke, ini udah halus ya. Urat-uratnya juga tinggal sedikit, tidak terlalu lagi, nggak apa-apa. Sekitar 3-4 menit ya teman-teman, ngegiling supaya menjadi halus. Oke, ini kita akan keluarkan dari choppernya, karena kita akan membuat pempeknya menggunakan chopper, tapi tidak menggunakan blade ya. Karena kalau menggunakan blade, pempeknya akan menjadi alot. Nah, untuk penggilingannya saat pemprosesan kita menggunakan pisau yang seperti ini, blade yang seperti ini ya, yang dari Mito. Nah, seperti ini, jadi nggak menggunakan pisau. Ini akan menghasilkan pempeknya tuh tetap kejel, tapi tidak keras dan tidak alot dan halus ya. Nah, ini 350 air ya, masukin ke sini. Kemudian kita akan menggunakan garam 16 gram. Terus kita akan pakai micin 8 gram.
Boleh pakai penyedap kaldu ya, tapi pasti tidak akan seenak dengan menggunakan micin. Nah, ini salah satu rahasia juga teman-teman, pempek mau enak harus pakai micin. Oke, ini sudah cukup seperti ini aja. Terus kita chopper dengan menggunakan chopper Mito. Oke, nah kita baru kita chopper pelan-pelan ya. Kita campur dengan airnya sampai menjadi kental. Ini masih juga seperti air. Kentalnya seperti ini, kurang lebih 5 menit ya, dan halus. Oke, nah setelah udah selesai seperti ini, gampang kan? Nah, tapi tidak boleh taruh sagunya di dalam blendernya. Itu juga akan menyebabkan pempeknya akan keras. Nah, aku udah cuci ya. Nggak bisa ya teman-teman kalau bikin pempek itu pakai sarung tangan. Ya, jadi kan dia tuh, kalau konsistensi yang tepat, air maupun garam dan micinnya tepat, dia akan menghasilkan adonan yang seperti ini. Halus banget kan? Bagus ya, kental dia. Ya, udah. Ini udah. Ini halus sekali. Kita pakai tangan sejenak seperti ini. Udah. Ini udah, tinggal kita masuk sagu. Nah, setelah udah masukin sagu, tidak boleh lagi dibanting-banting. Nah, adonannya nggak boleh beginiin, nggak boleh. Ya, kalau ini masih boleh. Kalian mau apain juga masih oke. Tuh, ini juga boleh ya. Tapi kalau udah kasih sagu tidak boleh lagi. Nah, sagunya kita akan menggunakan sagunya 350 juga. Semua 350 ya. Ya. Nah, caranya seperti ini. Perhatikan baik-baik cara mengaduknya. Kita harus begini ya, pelan-pelan. Jadi kalau kita pakai chopper tadi yang pertama, itu akan membuat adonannya itu mengkilat nanti hasil pempeknya. Kulitnya itu kayak mengkilat begitu, halus dan mengkilat. Nah, ini kita harus sampai rata ya. Kalau nggak rata nanti teksturnya dalamnya tuh berpori-pori. Ya, ini udah rata ya. Jadi nggak boleh kayak bikin bakpao ya, diulenin sampai kenceng gitu nggak boleh. Nah, cukup begini aja halus. Nah, dia udah halus tuh, pelan-pelan, jangan dibanting-banting. Nah, untuk menghaluskan aja. Udah ya, udah halus ya. Nah, ini konsistensi adonannya kayak gini, ya, nih, seperti ini. Jadi tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek. Jadi aku ambil sedikit dulu, ini untuk yang lenjer. Nah, ini untuk kapal selam, dan ini untuk telur kecil dan lenjer kecil. Oke. Ini airnya tadi aku sambilan buat, aku udah panasin airnya ya. Udah aku buat mendidih. Ini harus sampai mendidih. Kentang kita kasih sagu dulu ya, seperti ini. Nah, kemudian teman-teman ambil sekitar 30 gram. Ini aku bikin telur kecil ya. Sekitar 30 gram. Ini tergantung selera deh ya, mau segimana ya. Nah, 30 gram. Kita bulatkan. Ya, terus kita gulung seperti ini. Terus kita ini tusuk ke dalam tangan jempolnya seperti ini. Nah, kita bentuk seperti gentong, bawahnya besar, atasnya kecil, supaya nggak pecah. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Kita pegang seperti ini tuh, kemudian kita isi seperti ini, masukin ke dalam sini. Jangan terlalu penuh, kalau terlalu penuh dia bisa pecah. Teman-teman jepit ya. Nah, yang rapet, terus itu diginiin ya, seperti ini ya, masukin sini. Jangan diaduk ya, karena kalau teman-teman aduk nanti dia akan keluar, telurnya akan pecah. Tangannya ingat, kasih sagu.
kita bikin lenjer kecil, kita kasih sagu di sini. Ya. Ini 40 gram. Kita gulung. Jadi cara gulungnya jangan terpencet begini ya, dia nggak akan bulat. Jadi pegangnya seolah ngegantung. Tuh, ya, di ininya seolah-olah ngegantung, diginiin. Tuh, ya. Jadi kita ngegulung seperti ini, tapi ngegantung. Tuh. Ya, kita masukin ke dalam sini langsung ya. Nah, seperti itu. Sebaiknya pembuatan pempek ini, lenjer kecil maupun yang telur kecil itu jangan digabung. Jadi kita bikin satu-satu. Misalnya telur dulu, habis itu baru lenjer, atau lenjer dulu, baru telur gitu. Ya, karena ini aku menunjukin, jadi kita gabung aja. Oke, ingat kalau yang telur, kalau belum lama tidak boleh diangkat seperti ini, takut dia pecah. Jadi kita seperti ini aja. Ini belum ya, ini masih belum menggelembung. Matangnya tuh ngelihat kalau ini dia udah kembung banget, tidak tenggelam lagi. Nah, kalau ini masih tenggelam, diginiin ya. Ya. Beda kan sama yang tadi ya. Nah, kalau ini kan dia udah menggelembung, dan kita iniin dia bisa muter. Nah, ya, kalau yang udah muter dia udah mateng, keras ya. Jangan terlalu cepet ya teman-teman, biasanya dalamnya suka nggak mateng kalau kita terlalu cepet. Seperti ini udah mateng dia ya. Kalau udah mengapung, lenjer kecil lebih cepat. Kalau udah mengapung seperti ini artinya udah matang. Mengkilat banget kan teman-teman, bagus ya, halus, mulus, dan mengkilat sekali. Nah, kapas selam besar kita menggunakan 1 telur utuh ya, tapi telur putihnya kita hanya pakai setengah, jadi tidak semua ya. Ya, nih kita pindahin ke sini aja seperti itu. Kapas selam besarnya kita pakai sekitar 100 gram ya. Nanti aku kasih perinciannya untuk kapas selam besar atau kecil, atau lenjer besar lenjer kecil ukurannya berapa, lihat di description box nanti. Nah, ini kita beginiin ya, kita haluskan dulu ya supaya dia licin permukaannya. Terus kita gulung, kita bulatkan. Ini sama juga sih sepertinya seperti tadi, bikin kapas selam kecil, telur kecil. Cuma ini ukurannya besar dan agak susah kalau bikin yang kapal selam besar ini. Ya, seperti ini. Jadi kita bikin dia lonjong seperti ini, terus kita tusuk, masukkan jempolnya sama kayak tadi. Ya. Ya. Kita tutup. Tutupnya rapet ya, jangan sampai bocor. Ini udah. Ini udah ya, kalau kita ini dia kayak loncat-loncat begitu teman-teman. Nah, ini artinya dia udah matang dan udah mengapung ke atas. Ini agak lama, kurang lebih sekitar 20 menit. Sekarang kita akan bikin yang lenjer panjang. Sama juga sih sebetulnya dengan lenjer kecil, cuma ini yang panjang aja. Nah, ini juga kita panjangin juga seperti ini. Ini kayaknya kurang panjang, kita ini. Ini jangan ditekan begini ya teman-teman ya. Kalau ditekan begini dia nggak bisa bulat. Jadi setengah ngapung. Ini panjang, besar, itu semua tergantung selera. Teman-teman, nih dari setengah kilo kita dapat kapal selam sebetulnya 3 ya, dapat 3. Cuman tadi aku aku bocor ya, jadi jelek, nggak panjang di sini. Kemudian yang selam kecil dapatnya 9. Nah, yang ini yang lenjer kecil dapatnya 6 ya, kemudian lenjer besar dapat 1. Nah, ini kalau kita cara makannya itu biasanya ini dipotong-potong, kemudian kita baru goreng ya. Nah, seperti ini. Biasanya aku nggak suka kalau yang makannya digoreng, rasanya
Aku senengnya yang tanpa digoreng. Tuh, tidak keras, lembut ya. Tuh, ya. Seperti ini, dia bisa elastis sekali, kemudian mengkilat. Nah, kita lihat dalamnya ya. Telurnya halus, kemudian tekstur pempeknya tuh tidak berpori-pori, halus banget kan? Ya, lembut sekali itu pempeknya. Oke, nah teman-teman, semua proses pembuatan pempeknya itu teman-teman bisa lihat kembali ya. Kalau andai kata kurang mengerti, bisa lihat kembali di videonya, karena aku sudah uraikan per tahap demi per tahap. Nah, terus kalau tidak ngerti juga dan bingung, teman-teman bisa follow Instagram aku, Mamlia Kitchen, dan bisa DM ke aku. Oke, nah teman-teman, inti utama dari pembuatan pempek adalah pertama, cukanya tuh mesti enak. Pemilihan dari gula batoknya, kemudian asam jawanya. Nah, itu harus bagus ya. Kedua, pembuatan pempeknya sendiri, pemilihan ikannya mesti segar dan pemakaian dari sabunya, mesti sabu yang asli tapioka Captani ya, supaya warnanya jadi putih, hasil dari pempeknya juga bagus. Oke. Sekarang aku pengen nyobain ya, pempek ya. Nah, ini ada sedikit pepatah dari orang Palembang bilang, katanya makan pempek uang Palembang itu lemaknya itu pakai direbus, bukan digoreng. Nah ya, itu katanya. Nah, coba aku mau coba yang memang pada dasarnya aku juga senangnya makan pempek yang tidak digoreng. Aku pengen yang biasanya kalau udah rebus, udah mateng langsung aku makanin, jadi lebih enak ya. Nah, aku mau cobain yang lenjer, yang lenjer aku potong dan juga telur. Ya, kita cobain tuh, lihat tuh teman-teman, warnanya putih ya, mengkilat, halus, permukaan teksturnya. Kalau prosesnya benar, jadinya seperti itu ya. Oke, kita pakaiin cuka. Cukanya dari jarak setengah meter. Serius deh, wangi banget. Tapi ini agak pedas ya teman-teman ya. Oh ya, ini kalau teman-teman mau pakai ini heavy juga boleh ya. Jadi aku pakai heavy. Kemudian kalau mau tambahin dengan timun juga boleh. Tapi tadi aku beli timun, nggak beliin, jadi nggak ada timun. Oke, ya kita cobain dulu. Nah, aduh cukanya, waduh, menggiurkan bener, lemaknya katanya, kalau kata orang Palembang ya. Nah. Cukanya, asamnya pas, kemudian manis, asin. Nah, cara makan pempek itu mesti dihirup begini nih. Enak nian ya, enak nian, cukanya pas bener. Telurnya lembut banget, kejelnya juga ada sedikit kejel dikit gitu, lembut dan enak sekali. Ini kalau misalnya teman-teman, aduh gila enak banget, tapi pedas banget. Enak. Aduh pedas tubuh ya, pedas banget. Nah, udah. Pedas tapi enak. Part 1 udah kelar semua. Jadi nanti teman-teman tunggu di part kedua. Itu aku akan membuat pempek adaan, pempek keriting, sama pempek pempek tahu ya. Nanti kita akan cara buatnya bagaimana, karena resepnya sedikit berbeda. Jadi teman-teman mesti ikutin terus video aku. Nah, jangan lupa seperti biasa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan supaya teman-teman hidupin loncengnya, kalau videonya yang baru ada, teman-teman bisa ngikutin terus. Dan jangan lupa bantu share ya teman-teman, supaya semoga banyak yang bermanfaat dan semakin banyak orang bermanfaat atas video ini. Oke, teman-teman, gitu aja videonya sampai di sini. Oh ya, ada satu hal lagi teman-teman, untuk giveaway yang waktu aku berikan untuk di video yang siomay, itu ada beberapa yang telah aku pilih. Nanti akan keluar nama-nama yang telah aku pilih. Itu akan aku berikan voucher senilai 100.000. Nah, nanti tolong teman-teman yang aku sebutkan di list di dalam video ini, tolong ngechat aku di DM ya, DM di Instagram Mamlia's Kitchen, dan berikan nomor teleponnya untuk aku bisa isikan voucher GoPay. Oke, sampai di sini teman-teman. See you, thank you for watching, bye, God bless you.